warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati guru kita Ustaz Nur Mahfudin dan para asatidz lainnya, para ulama, wabil khusus tumadang panjenenganipun Bapak Ki Haji Nur Mahfudin ingkang kula hormati, Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Bapak Haji Subandi Budiman ingkang kula hormati, Ketua DKM Masjid Nurul Falah Dr. Ustaz Awas Firdaus yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Nurul Iman Ustaz Romli yang saya hormati, Ketua DKM Musalla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam acara rutinitas kita, yaitu pengawasan atau pengajian atau ta'lim muta'allim gabungan Dusun 2 Desa Lambang Sari yang kami hormati. Salatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz pembimbing kita almarhum Al-Ustaz Nur Mahfudin SPDI, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para orang tua, para sepuh, yang saya hormati para ustaz pembimbing, para guru yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Dusun 2 Kalijabe Pak Karni, yang saya hormati wabil khusus keluarga besar pengurus DKM Mushola Nurul Hakim Bapak Haji Musa beserta jajaran, yang saya hormati para ketua DKM sedusun 2 Kalijabe, yang saya hormati para ketua RW dan RT sedusun 2 Kalijabe, yang saya hormati marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut memungkinkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di wilayah kita. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini, kampung kita ini akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama pribadi atas nama pengurus taklim tingkat dusun Kalijabe mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, telah menerima daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tentu di dalam keseharian ataupun kegiatan taklim kita ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di para
di hati para jemaah sekalian. Sekali lagi kami atas nama pribadi, atas nama pengurus, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin, ya, diampuni segala dosa kita, dan tentu kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kegiatan kita ini membawa manfaat, ya, terutama dalam hal ukhuwah Islamiyah, dalam rangka kita juga syiar Islam dan persatuan Islam, yang tentu dengan bermodalkan hal tersebut ini menjadi dasar bagaimana kita menghidupkan ajaran Allah dan Rasulullah SAW, utamanya adalah di Dusun 2 Kalijambe. Saya sangat bangga dengan para jemaah sekalian, karena tentu ini Pak Dusun juga, Pak RW, Pak RT aktif semua, termasuk tokoh masyarakat, para guru, para senior, para orang kalian. Lalu kemarin kita memasuki bulan suci Ramadan, adalah bulan tarbiyah, kita dididik dengan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Amalan-amalan kita lipat gandakan terus. Sholat malam mulai kita laksanakan, sodako infak kita dimaksimalkan. Pada sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada jemaah sekalian, marilah nilai-nilai yang suci Ramadan kita pertahankan untuk kehidupan kita 11 bulan ke depan, sampai kita ketemu lagi di bulan suci Ramadan tahun depan. Kemudian terakhir, karena memang kegiatan ini sifatnya di lingkungan, oleh sebab itu kami mohon masukan dari para tokoh, para senior, untuk bagaimana ke depan harus ada regenerasi, ya. Karena terus terang saya memang kalau terlalu banyak ini jadi kurang fokus. Terakhir saya informasikan, kemarin saya ditunjuk jadi ketua Dewan Masjid Indonesia Lambang Sari, dan tentu ini bisa kita kembangkan nanti. Orang tua kita, saudara-saudara kita yang tentu akan sulit kita ketemunya kalau tidak ada perkumpulan seperti ini. Jadi kalau saya lihat, saya evaluasi dari hari ke hari, dari bulan ini udah putaran yang keberapa nih Pak? Kedua ya? Kedua ya? Yang kedua. Artinya kita udah masing-masing dapat 2 kali putaran. Oleh sebab itu ini perlu dievaluasi. Kalau memang ada hal-hal yang masih perlu ada penyempurnaan, kami mohon masukan dari para jamaah, para tokoh, para ustadz, para guru, sehingga nanti kegiatan ini benar-benar dirasakan oleh kita di Kampung Kalijambe ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin
Bapak dan Ibu jamaah pengajian gabungan Dusun 2 Kampung Kalijambe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama kita hormati Ketua pengajian gabungan sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Desa Lambang Sari Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Supandi Budiman. Kita doain beliau senantiasa dikasih panjang umur, sehat afiat. Ketua DKM Musholah Nurul Hakim Bapak Haji Musa beserta keluarga besar Ustadz Dasuki, juga yang kami hormati para ketua DKM masjid dan musholah sekampung 2, tak lupa umaroh kita, kadus kita yang senantiasa hadir membersamai kita mendukung daripada kegiatan-kegiatan syiar Islam di kampung kita. Bapak Kadus 2 Bapak Karni, mudah-mudahan beliau senantiasa dikasih panjang umur, sehat afiat. Juga para bapak ibu semuanya, hadirin jamaah pengajian gabungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana hari pertengahan bulan Syawal, Allahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, puasa kita, ibadah malam kita, zakat sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah memerintahkan kita, ayatnya sering dibaca makhotib, cuma kita banyak yang nggak ngeh ternyata ini ayat Quran. Khotib daripada khotib Jumat, khotib sholat Id, itu di akhir pada baca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Terusannya apa tuh kalau Fatih? Allahu akbar. Aqimis shalah. Ternyata itu ayat Quran. Ternyata ini adalah firman Allah yang isinya adalah Allah memerintahkan hamba-hambanya bil adli untuk menjadi pribadi yang adil, wal ihsan dan pribadi yang berbuat baik, wa itaidil qurba dan pribadi yang memberikan bantuan kepada kerabatnya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan pribadi yang mencegah daripada perbuatan keji, wal munkar wal bagh, perbuatan permusuhan. Ayat ini dibaca makhotib pada akhir khutbah, baik khutbah Jumat atau khutbah Id, seakan ngingetin kita apa? Kita ini harus jadi pribadi yang adil, pribadi yang senantiasa melanggengkan perbuatan baik, pribadi yang senantiasa bantuin orang, wabil khusus keluarganya dewek. Ini kita lebaran, udah pada nyaba ke keluarga ini semuanya apa belum? Udah ya? Keluarga yang jauh disamperin, yang deket jangan ampe ora. Kadang-kadang yang jauh mah ke Sabah-Sabah, sampai kampung orang didatengin, foto-foto, pasang status. Itu ada empoknya, itu ada encingnya, belum kesamperan.
Hati-hati. Yang jauh kesabaran, yang dekat nggak kesabaran. Ini Allah yang merintahin kita untuk mendatangkan bantuan, untuk menyambungkan hubungan kepada idil. Ini sebenarnya di kitab ini Pak ada tata caranya Pak. Apa yang paling afdol kalau kita pengen nyambung silaturahmi? Dijelasin. Yang paling afdol kalau kita silaturahmi adalah saling memberikan hadiah. Kayak kita lagi lebaran, kita datang ke rumah saudara buat tentengan. Wow, bukan buat tentengan doang, bawa anak semuanya diajak. Biar apa? Dipersen. Iya. Anak banyak rezeki itu gambaran di situ tuh. Banyak anak banyak rezeki. Anaknya masih pimpin, udah sini mama aja dikumpulin duitnya, ditabungin. Investasi bodong. Itu gambaran silaturahmi paling afdol seperti itu. Kita silaturahmi saling memberikan hadiah. Fa'ilam yakdir, maka apabila seseorang tidak mampu untuk itu, fabi ziarah, dengan kita mengunjungi, wasa'adah, dan membantu. Kalau seandainya nggak mampu juga, jauh tempatnya, saling menyurati. Dengan apa? Kita bisa kirim WA. Tapi jangan ganti tuh bahasa itu. Dua tangan tak mampu lagi berjabat, kaki tak mampu lagi melangkah. Orang stroke ini mah jangan dipakai lagi tuh bahasa. Udah pakai bahasa yang lumrah-lumrah aja. Tangan tak mampu lagi bergerak, kaki tak mampu lagi melangkah. Orang stroke kapan ya? Jangan dipakai lagi bahasa itu. Kita pakai yang bener-bener aja. Jadi yang rahimil mahram, ar-rahimil mahram itu jangan sampai enggak. Rahimil mahram, langkah kita ke rumah saudara kita, langkah kita menyambung hubungan silaturahmi sama mereka afdal, ahabbu ilallah, lebih utama dan lebih disukai sama Allah dibandingkan dengan langkah-langkah kaki yang lain. Maka pulang dari sini kita main ke rumah saudara dan saudara kita yang saudara mahram kita, maka itu adalah langkah kaki yang paling disukai sama Allah. Jangan datangin saudara cuma lagi butuh. Wah, gue pengen ke rumah saudara gue nih, menjalankan langkah yang paling disukai Allah. Mengutang. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqalu, dan dikatakan khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Mandawama 'alaiha, siapa orang yang melanggengkannya, melaksanakannya secara istiqomah, zida fi hasanatihi misla jabalir rasiyat, maka pahalanya bertambah, kebaikannya bertambah seperti gunung yang besar. Gede kebaikannya kalau melaksanakan 5 perkara. Wa yuwasi'allahu alaihi rizqahu, dan Allah akan meluaskan rezekinya. Ini kalau bahasa Arab, kalau pakai fiilnya itu wazannya fa'ala yufa'ilu, punya maknanya berulang-ulang kali. Rezekinya akan senantiasa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan 5 perkara. Apa 5 perkaranya? Yang pertama, awaluha man dawama 'ala shadaqah, senantiasa sedekah. Kasurat qallat au kasurat, baik sedekahnya dikit atau banyak. Kotak lewat, jangan lancar banget itu kotak. DKM itu kalau seandainya mau traweh itu dibikinin kultum, tujuannya apa? Biar kotak itu jalan, kotak ada yang ngisiin. Ini boro-boro, ini kultum selesai, kultum baru assalamualaikum, kotak udah di belakang. Lancar banget tuh kotak. Tuh, anggapannya mau mobilan, maka bener tuh.
Ada yang bikin kotaknya model kayak keranda jenazah. Banyak tuh yang bikin begitu tuh. Ntar bikin lagi model ini Pak Dusun ya. Bikin lagi model apa tuh? Model mobil ambulan. Ingetin. Keranda mobil ambulan. Tipe-tipe yang gitu dah. Ya. Tujuan aku ingetin. Ini nih sedekah yang mau banyak mau sedikit istiqomahin. Bahkan kalau perlu nih, kita pernah dapat nasihat dari guru kita, kalau ada orang assalamualaikum, apalagi pagi-pagi ke rumah kita dengan cara assalamualaikum yang sudah ciri khas banget. Kalau assalamualaikum orang kayak gini, assalamualaikum apa itu? Assalamualaikum. Nah, jangan sampai dilewatin begitu aja, kagak ada. Maafin. Ya lo lumrah aja tuh begitu. Tapi kalau bisa jangan. Lu gope. Kalau kagak duit 1000. Parah banget kalau masih ada yang nyeplosin duit 200 perakan. Ada ya? Tuh, tukang hitung duit si Mamang tuh bilang ada katanya. Masih ada katanya yang masukin 200 perakan. Kayak masuk surga ada aja. Kolak awakasura deh dikit mau banyak. Dawin senantiasa laksanakan. Orang yang sedekah rezekinya banyak, ini bukan perkataan semata, ini ada banyak dalilnya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka usahain diri, asal ada orang minta bantuan sama kita jangan ditolak, bantuin meskipun sedikit. Ada kotak lewat di masjid, di musola tempat kita sholat, jangan dilewatin begitu aja, isiin meskipun sedikit, kagak apa-apa. Ya sedikit mulu Ustaz, jangan sampai kita bilang banyak, lagi kagak ada, jangan. Sedikit kayak nggak apa-apa, yang penting isi. Itu adalah orang yang wajib kita jaga hubungannya, dan termasuk diantaranya adalah bibi sama paman kita. Itu orang yang wajib kita jaga hubungannya. Kalau sama sepupu gimana Ustadz? Sepupu mah bukan mahram kita. Kalau ada di antara kita yang demen sama sepupunya, boleh nikah, boleh. Sepupu boleh nikah Pak. Dan sepupu harus dijaga. Kalau dia sudah balik, maka jangan sampai itu yang berlainan jenis untuk saling berjabat tangan, dosa. Sepupu yang wajib dijaga hubungannya masuk dalam kategori kita idil kurba, kerabat yang dekat, itu adalah saudara kita yang kategorinya mahram. Ponakan gimana ponakan? Ponakan termasuk, tapi sepupu tidak termasuk. Kita jaga hubungan sama sepupu kita, kategorinya sunnah. Kita jaga sama teman dekat kita yang dulu dari sekolah bareng-bareng, hukumnya sunnah. Tapi yang wajib sama tadi yang kategorinya saudara dekat kita. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat tadi wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi, Allah melarang kita untuk perbuatan keji, perbuatan mungkar dan permusuhan. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita hadir hari ini kumpul bareng-bareng. Di samping kita menjalankan kegiatan rutin pengajian gabungan, tema kita hari ini juga adalah halal bi. Ini istilah yang cuma ada di Indonesia. Orang Arab kagak ngerti halal bihalal, apaan halal bihalal, kagak ngerti orang Arab. Cuma ada Indonesia doang nih, made in Indonesia, halal bihalal. Ulama kita namain acara ini halal bihalal, maksudnya apa? Lu punya salah sama gua, halal. Apa artinya halal? Udah bersih. Sama nih, ini halal kan nih? Halal. Orang Arab kalau bilang halal, gratis berarti Pak. Orang jualan nih Pak, kalau berangkat haji, berangkat umroh, orang jualan korma, ya nggak? Tuh, dibilang halal, boleh dimakan, tapi yang gua pulang makan di situ.
Kalau kita kok ubah jalan-jalan umroh itu city tour mampir ke kebun korma, ya mampir ke kebun korma, boleh tuh kita cobain, boleh di situ. Korma yang modelnya apa di situ ada, korma yang kering, korma yang basah, asal ada di situ mau dicobain boleh, boleh. Tapi di situ halal, di situ katanya. Apa halal? Gratis makan aja. Nih ada di depan. Halal, halal Pak Ji, halal. Makanin Bu. Acara kita halal bi halal. Apa halal bi halal? Halal bi halal itu adalah acara yang artinya kita saling menghalalkan kesalahan orang lain. Maka orang yang hadir di sini udah siap belum nih maafin saudaranya yang pada punya salah? Udah siap belum nih? Kan kayak kita lagi menghadiri sholat jenazah. Lagi menghadiri sholat jenazah itu yang menjadi perwakilan keluarga ngomongin. Nih kalau ada saudara saya, bapak saya dalam kesempatan terakhir ini kalau ada salah dimaafin kagak? Maafin, ya nggak? Maafin. Itu kan artinya apa? Menghalalkan kesalahan orang. Maka kita saling menghalalkan. Kita pulang dari sini sama saudara kita yang hadir dalam kesempatan hari ini, maka mudah-mudahan satu sama lain kita udah nggak ada perasaan dendam lagi, udah nggak ada perasaan saling membenci lagi, kita saling memaafkan. Apalagi kalau orang suka ngomong, saya kesempatan banyak ngomong nih, di sini ngomong, Masjid Darul Falah ngomong, kemarin di Masjid Iman, Satromli ngomong, ya nggak? Kalau orang banyak ngomong banyak salahnya, maka saya juga minta maaf ya, maafin kagak nih? Maafin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sini tertulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber dari kitab Tanbihul Ghafilin. Warawal Hasan, riwayat Imam Hasan. An Rasulillah, dari Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, beliau bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma khata abdun khutwataini ahabba ilallahi minal khutuwati ila salatil faridah wa khutwatin ila dirrahimil mahrami. Kagak ada dua langkah yang melebihi dua langkah yang paling dicintai oleh Allah, dua langkah yang paling disukai oleh Allah. Kagak ada yang melebihi daripada dua langkah ini kecintaan Allah kepadanya. Apa dua langkah ini? Yang pertama, al-khutwah, langkahan kaki, ila sholatil faridah, kepada sholat fardu. Kemarin Ramadan gampang kita berangkat ke masjid, alhamdulillah. Ini kelar Ramadan nih, masih demen apa kagak nih berangkat ke masjidnya? Subuh Ramadan kemarin rame nggak? Rame. Orang sholat subuh Ramadan rame? Rame. Entah siapa tuh yang bangunin, pinter banget tuh yang bangunin. Biasanya nggak rame bulan Ramadan, rame. Kalau Ramadan kagak ada yang bangunin katanya. Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Bapak Kiai Haji Nur Mahfudin selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin jamaah ta'lim subuh mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, untuk meninggalkan acara yang ketiga, yaitu tanya jawab, ya insyaallah pada pagi hari ini diberikan kesempatan
untuk lelaki 2 orang dan untuk perempuan 2 orang. Kami persilahkan. Emang gak ada yang lain? Ya, Gak ada orang ya? Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Satu pertanyaan. Tanya apa ya? Ada? Ya, kalau memang nggak ada, saya mau bertanya Pak Ustadz. Mohon dijelaskan gimana hukumnya orang mendoakan mayit ketika mayit Nongki atau jenong atau nama asli Rohmat, perwakilan dari Masjid Nurul Falah. Saya mau tanya Pak Ustadz tentang yang sering kita lakukan, yaitu buatan kita yang selalu diingat dalam surat Ar-Rahman. Saya sering kali, bahkan mungkin 1 bulan sekali saya suka baca surat Ar-Rahman. Di situ ada surah yang berbunyi apabila kalau tidak salah ini ya Bu ya. Mungkin itu di dalam surat Ar-Rahman berapa kali kita baca di situ. Nah, kesimpulannya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sedangkan orang yang jarang melakukan ibadah kepada Allah, tapi Allah tetap menyayangi mereka karena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan, apa inti dari surat Ar-Rahman itu? Dan yang kedua, boleh Pak Ustadz ya? Ada 2. Yang pertanyaan kedua, setiap saya habis sholat di rukuk di sujud terakhir, saya menambahkan surat doa sabu jagat. Jadi pas sujud terakhir saya membaca doa sabu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah dalam sholat saya itu mengganggu atau tidak? Terima kasih Pak Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan baik sekali buat kita, dan kita doakan mudah-mudahan beliau pada tahun ini hendak melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak Ustaz, silakan. surat Ar-Rahman sering bacaan ayat berulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak banget itu diulang-ulang, sampai 31 kali jumlahnya diulang-ulang. Surat Ar-Rahman sendiri artinya itu adalah kasih sayang. Ini menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha rahman, maha memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Bagaimana kita tahu di Al-Fatihah sendiri pun ada kalimat Ar-Rahman, kalimat basmalah, ada kalimat Ar-Rahman.
Ini adalah sifat Allah yang mulia. Bahkan nama yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdur Rahman atau Abdur Rahim. Ya, seperti itu. Nah, yang tadi ditanyakan sama Bang Haji Rohmat, amin. Beliau nanyain, ini emang apa sih surat Ar-Rahman ini, isinya tentang apa? Sebagaimana tadi kita sampaikan, nama surat itu adalah penggambaran daripada isi suratnya. Nama surat itu adalah penggambaran dari isi surat. Al-Baqarah, kenapa dinamain Al-Baqarah? Karena di surat Al-Baqarah itu ada kisah tentang perintah Allah kepada Bani Israel melalui Nabi Musa untuk nyariin sapi buat disembelih. Surat Ali Imran, kenapa namanya Ali Imran? Karena mengkisahkan tentang keluarganya Imran. Ya. Kemudian kenapa ada nama surat Al-Ikhlas? Kulhu, kenapa benar surat Al-Ikhlas? Kenapa namanya Al-Ikhlas? Karena surat itu adalah penggambaran keikhlasan seorang hamba. Qul huwallahu ahad. Kalau dia beribadah kepada Allah, ya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Tuhan yang Maha Esa. Jadi isi surat itu, nama surat itu adalah menggambarkan isinya. Sebagaimana surat Ar-Rahman, isinya adalah tentang menggambarkan bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Allamal Quran. Ya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menjelaskan khalaqal jan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah menciptakan sesuatu, tujuannya adalah Allah ingin memberikan kasih sayang kepada manusia. Menciptakan surga, menciptakan neraka. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan manusia? Padahal Allah sudah memberikan apa yang ada pada kita sekarang ini adalah wujud daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu isi kandungan surat Ar-Rahman. Makanya surat Ar-Rahman ini populer dibaca sama orang yang mau nikah. Ya, ada beberapa santri penghafal Quran minta sesi sama MC, entar saya pengen bacain surat Ar-Rahman sebelum saya nikah, bagian daripada mahar yang saya kasih sama calon istri saya. Baca surat Ar-Rahman dari awal sampai habis. Populer tuh sama kalangan santri, kalau mau nikah suka baca itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua, saya dengar doa sapu jagat, benar ya? Kenapa doa sapu jagat katanya? Akhir sholat. Lagi baca sholat. Akhir sholat dibaca doa sapu jagat. Boleh di atahiyat. Di tahiyat. Boleh apa kagak? Sholat itu maqamud doa. Kedudukannya adalah kedudukan kita untuk berdoa. Saat kita sholat, ya dianjurin buat kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Bahkan bacaan sholat sendiri itu adalah bacaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Fatihah, akhir surat Al-Fatihah adalah doa. Jika mayat tersebut masih mempunyai hadas besar atau masih kotor, karena di Kampung Kalijabe ini masih berlaku ketika mayat pulang dari rumah sakit udah didoain, udah ditahlilin, gimana hukumnya? Terima kasih. Hukum doa, boleh nggak kita doain orang mati? Nggak boleh. Doain orang mati. Doain orang yang sudah meninggal, boleh nggak hukumnya? Belum tentu. Tergantung siapa yang didoain. Hukum yang disampaikan yang kita dilarang dan hukumnya haram mendoakan orang yang sudah meninggal adalah mendoakan orang yang meninggalnya itu dalam kondisi kafir, bukan orang Islam. Kita doain dia udah meninggal, itu yang hukumnya secara jelas tidak diperkenankan.
Adapun hukum, kita mendoakan orang yang meninggal dalam kondisi dia punya hadas. Apa hukumnya? Mungkin terjadi perbedaan hukum di antara para ulama, tapi kita ngambil gambaran orang lagi sakit, boleh jadi kondisi sakitnya dia punya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Ada orang lagi gitu-gituan, tahu-tahu sakit, bawa ke rumah sakit, punya hadas besar, kita doain biar sembuh, boleh kagak? Boleh. Doa buat orang hidup, doanya apa aja boleh. Buat orang hidup. Doa buat orang mati kagak boleh. Buat orang yang meninggal dalam kondisi dia non muslim. Tapi kalau doa buat orang yang hidup sama orang kafir kayak boleh. Tapi khusus doain dia biar dapat hidayah. Nabi Muhammad SAW dulu berdoa sebelum masuknya Sayyidina Umar, ya Allah kuatkan Islam dengan masuknya salah satu dari orang yang namanya Umar. Karena pada saat itu ada dua orang namanya Umar, satu namanya Umar bin Khattab, satu namanya Umar bin Hisham, atau nama lainnya Abu Jahal, dia namanya Umar juga. Dua-duanya belum masuk Islam, tapi didoain nama Nabi biar dapat hidayah, biar masuk Islam, buat nguatin Islam. Apa hukumnya? Boleh. Kita lihat ada orang kaya, baik banget, suka bantuin lingkungan kita, tapi bukan orang Islam. Doain, mudah-mudahan itu orang kaya dapat hidayah. Boleh? Boleh. Doain mayit yang kondisi punya hadas besar, doain aja. Kita nggak ngambil hukum yang ribet-ribet, nggak usah bikin masalah, cari pendapat yang boleh. Boleh nggak? Boleh. Ya, yang kagak boleh doain mayit, doainnya apa? Doain yang jelek-jelek buat mayit, nah itu yang nggak boleh. Doain mayit, mayitnya non muslim, doain biar supaya dia dapat ampunan dari Allah, kagak boleh. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Firdaus. Namun sebelum doa, kami selaku pembawa acara sekaligus mewakili Ketua DKM Musholahul Hakim barangkali di dalam menyediakan tempat hidangan banyak kurang berkenan di hadirin. Kami sekali lagi kami atas nama mewakili DKM Musholahul Hakim sekaligus membawa acara barangkali banyak kurangan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati guru kita Ustaz Nur Mahfudin dan para asatidz lainnya, bil khusus Ketua Majelis Taklim Dusun 2 Kampung Kalijambe Desa Lambangsari, dan juga para tokoh masyarakat, bil khusus juga pengurus TKM dan tuan rumah Pak Haji Musa dan keluarga besar, dan juga kepada bapak-bapak. Sebelum doa mohon keikhlasannya kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita bacakan yang pertama untuk yang sedang sakit, yaitu yang pertama Ibu Pipi binti Haji Sa'ari Iskandar yang sedang dirawat di rumah sakit, istri daripada Ustaz Adam Ali Buto. Kemudian yang kedua Bapak Wirja bin Jaih, kakak dari Ibu Nuryanti, pengurus taklim Dusun 2 juga. Kemudian Bapak Muhaimin, jamaah kita. Kemudian orang tua dari Bapak Haji Suwandi yang sedang sakit pula. Kemudian Ibu Suneti, istri Bapak Nasim atau kakaknya dari Ibu Dina, abang iparnya Ustaz Abdul Hamid yang sakit pula lumayan parah. Kita mohon agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jamaah kita yang tidak tersebutkan yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan bisyafahullahu ta'ala. Dan juga mohon doanya sekaligus kita jamaah untuk yang mau berangkat umroh, Bapak Haji
Tony Bos Sayur Grand, ini yang rumahnya di samping Musola Nurul Hakim. Mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah, donatur kita semua, termasuk juga yaitu Bapak Rahmat yang tadi nanya Bang Nongki atau Bang Jenong. Ini insya Allah pada juhur ngundang acara Walimatus Safar berangkat haji. Insya Allah kita doakan biar sehat walafiat, diberikan kelancaran dan jadikan hajinya dan umrohnya untuk Pak juga semua umroh dan haji yang mabrur dan ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa la rajul nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi niyati tamamil qabul. Al-Fatihah. Allahumma azim nastaghfirullah al-azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah Rabbi zidna ilman nafi'a, Rabbi zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubarakah. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi almarhum almarhumah. Khususan ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمهم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلبنا يخشع دعاءنا يسمع يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin. Untuk selanjutnya kita sama-sama beramah tamah saling memaafkan.
على طه رسول الله صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن